Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianti Siregar dari kelas BS4A dengan NIK 0503233177. Nah, pembahasan kali ini menarik nih. Penasaran nggak sama pembahasan kali ini? Nah, kalau pembahasan kali ini saya akan membahas tentang investasi keuangan dan moneter. Teman-teman sudah tidak asing kan dengan judulnya? Ayo simak video ini. Kalau investasi itu adalah tindakan menempatkan dana atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai di masa depan. Nah, kalau investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk nih, termasuk pembelian aset seperti saham, obligasi, properti atau komoditas yang bisa dilakukan baik oleh individu maupun institusi. Kira-kira apa ya tujuan dari investasi ini? Nah, kalau yang pertama itu bukan hanya tentang memperoleh keuntungan, tetapi juga tentang mencapai tujuan keuangan tertentu yang penting bagi individu atau keluarga. Yang kedua itu ada tujuan spesifik nih. Apa ya tujuan spesifiknya? Investasi untuk dana pensiun dan pendidikan anak. Beberapa tujuan investasi bersifat spesifik dan seringkali menjadi prioritas dalam perencanaan keuangan dan jangka panjang. Terus yang ketiga itu mengidentifikasi tujuan keuangan pribadi dan menjaga respon dengan profil risiko. Menentukan tujuan investasi adalah langkah awal yang penting dalam membangun portofolio yang efektif. Ada juga nih jenis-jenis investasinya. Apa ya jenis-jenisnya? Nah, yang pertama itu investasi kekayaan real. Nah, dalam investasi kekayaan real ini terdapat aset nyata atau nyata, misalnya tanah, gedung, dan bangunan. Yang kedua itu ada investasi kekayaan pribadi yang tampak. Maksudnya itu investasi pada benda pribadi, misalnya emas, berlian, barang antik. Terus yang ketiga itu ada investasi keuangan. Maksud investasi ini adalah investasi surat berharga seperti deposito, saham, dan obligasi. Nah, yang keempat itu ada investasi komoditas nih. Apa ya maksud dari investasi komoditas ini? Nah, investasi ini adalah komoditas barang seperti kopi dan kelapa sawit. Nah, selanjutnya itu ada keuangan. Sepertinya tidak asing lagi ya teman-teman di telinga kita mengenai keuangan ini. Menggunakan keuangan kita dengan baik. Nah, langsung saja pengertian keuangan. Dalam sistem perekonomian maupun fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, seperti uang sebagai standard of value atau pengakuan nilai, store of value, penyimpanan kekayaan, dan unit of account, satuan perhitungan dan standard of deference payment atau pembakuan pembayaran tangguh. Selanjutnya itu ada manajemen keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan, tugas departemen keuangan dalam suatu perusahaan yang diwakili oleh manajer keuangan sangat berat. Mencapai tujuan perusahaan lebih banyak dibebankan kepada manajer keuangan nih dalam rangka mencari dan mengelola dana yang ada. Ketiadaan atau keterbatasan dana merupakan tugas manajer keuangan untuk segera memenuhinya. Kira-kira apa ya tujuan dari manajemen keuangan ini? Nah, pada umumnya manajemen keuangan memiliki 5 tujuan nih, di antaranya yang pertama memaksimalkan keuangan, yang kedua pengawasan, yang ketiga menjaga arus kas perusahaan, yang keempat mengurangi risiko, yang kelima pengembalian dana pemegang saham. Kira-kira sudah paham ya tujuan dari manajemen keuangan ini? Kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi manajemen keuangan. Nah, kalau pada fungsi manajemen keuangan mencakup yang pertama itu perencanaan, 2 pengorganisasian, 3 pengisian staf, yang keempat memimpin, yang kelima pengendalian atau controlling. Apa ya tugas-tugas pokok manajemen keuangan ini? Nah,
aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut manajemen keuangan menjadi tugas manajer keuangan. Tugasnya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, perolehan dana dengan biaya murah. Yang kedua, penggunaan dana efektif dan efisien. Yang ketiga itu analisis laporan keuangan, dan yang keempat itu ada analisis lingkungan internal, dan yang terakhir itu ada eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke moneter. Kebijakan moneter ialah suatu bentuk pengendalian dan pengarahan dalam kegiatan perekonomian makro ke kondisi atau situasi yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Jika kondisi keuangan perekonomian itu lebih baik, maka meningkatlah output, keseimbangan dan stabilitas harga bisa terkontrol dengan baik atau inflasi terkontrol. Apa ya jenis-jenis dari kebijakan moneter ini? Kebijakan moneter itu ada dua jenisnya, yaitu yang pertama moneter ekspansif dan moneter kontraktif. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter ekspansif ialah bentuk kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar dan tindakan dilakukan pada saat munculnya kontraksional goal. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif ialah bentuk kebijakan dalam mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif ini lawan dari kebijakan moneter ekspansif, dikenal sebagai istilah kebijakan uang ketat atau tight money policy. Apa ya instrumen kebijakan moneter ini? Di antaranya yaitu satu, operasi pasar terbuka, yang kedua fasilitas diskonto, yang ketiga rasio cadangan wajib, dan yang keempat itu imbauan moral. Nah, pasti ada tujuannya nih. Langsung aja, tujuan kebijakan moneter itu adalah mempertahankan konsep nilai dikarenakan nilai rupiah berfluktuasi terhadap mata uang negara lain. Untuk meraih kestabilan pada praktik keuangan, peran menstabilkan nilai tukar sangat penting. Oleh karena itu, Bank Sentral menempuh kebijakan untuk menjaga kondisi untuk stabil agar nilai tukar sesuai dengan nilai mendasarnya dengan tetap menjaga pergerakan metode pasar. Nah, apa ya target kebijakan moneter ini? Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya nih, serta tidak sama dengan waktu ke waktu. Nah, kalau target kebijakan moneter ini tidak statis namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Nah, berakhir pula pembahasan materi dari saya. Bagi teman-teman, semoga bisa memahami dan bisa mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.